Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Penonton di bawah arena tercengang dengan hasilnya. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, mengisi suasana dengan momen keheningan yang menakutkan. Namun, mereka lega bahwa Guwu yang telah jatuh, karena tidak ada hal buruk yang akan terjadi jika klanmu muncul sebagai pemenang. Tetapi jika sebaliknya, tidak ada yang bisa menghentikan Guwu menyebarkan kematian ke seluruh negeri ini. Bahkan jika King Sui harus dikalahkan dan klan pedang dewa ikut campur dalam pertarungan dengan Guwu, perang berdarah akan pecah tanpa cara untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Para pengamat yang tidak bersalah akan dinodai juga. Sekarang setelah King Sui menang, kedamaian mereka akan terjamin. Jika Poison Mountain Stockade lebih bijaksana, mereka tidak akan menimbulkan masalah lagi. Jika mereka memutuskan untuk mengabaikan kebijaksanaan mereka dan mengacak-acak bulu King Sui di masa depan, pemusnahan sekte mereka akan menjadi kenyataan, bukan fantasi fiksi. King Sui melipat tinjunya dan membungkuk ke kerumunan yang mengelilingi arena. Kemudian dia melihat ke arah anggota Poison Mountain Stockade dan berkata, "Senior Stockade Gunung Racun, apakah ada kata lain yang ingin Anda ucapkan kepada kami?" Tidak lagi. Setelah beberapa saat, pemimpin tua dari Poison Mountain Stockade melontarkan dua kata dengan enggan dan susah payah. "Hari ini adalah hari keberuntungan untukmu King dan aku. Terima kasih atas hiburan yang telah Anda berikan kepada kami. Saya berharap tidak akan ada lagi kasus hiburan seperti itu. Seorang pria yang bijak seperti Anda seharusnya tidak pernah melakukan hal-hal mengejutkan seperti itu mulai sekarang. Saya tidak ingin melihatmu klan terluka. Jika mereka terluka, saya akan membalas penderitaan mereka 100 kali lebih banyak kepada penyerang, tidak peduli siapa mereka. Apakah mereka dari sekte besar atau klan bangsawan, tidak masalah, lebih banyak dari mereka yang dimusnahkan setiap hari." Setelah memberikan pidato terakhirnya, King Sui berbalik dan perlahan turun dari arena. Anggota Poison Mountain Stockade naik ke arena dan mengambil mayat Guwu. Sementara itu, lelaki tua itu berpaling ke kerumunan sambil menangkupkan tangannya dan berkata, "Poison Mountain Stockade memiliki masalah lebih lanjut yang harus diurus, jadi kita akan pergi sekarang." Perilaku seperti itu tidak aneh, bagaimanapun juga, mereka telah kehilangan muka sepenuhnya, jadi tinggal lebih lama tidak ada gunanya. Kehilangan Gusong dan Guwu telah merugikan mereka, meninggalkan mereka dengan dua pilihan untuk dipilih dalam situasi ini. 1. Terus bertarung dengan King Sui atau 2. Menelan harga diri mereka dan pergi dengan tenang tanpa pernah membalas. Yang terakhir akan mungkin jika King Sui dan Mu Clan dapat menunjukkan seberapa kuat mereka di masa depan. Jika mereka berhasil melayang ke posisi tinggi, maka Poison Mountain Stockade hanya bisa diam demi kelangsungan hidup mereka. Tetapi jika sebaliknya dan Poison Mountain Stockade mendapatkan posisi tinggi sebagai gantinya, mereka pasti akan kembali dan menyelesaikan skor mereka dengan King Sui, menghancurkan Mu Clan dalam prosesnya. Jika King Sui bisa membiarkan mereka pergi dengan tenang, maka dia harus memiliki kepercayaan diri untuk mengabaikan mereka jika mereka membalas sekali lagi. Membiarkan mereka pergi berfungsi sebagai dorongan untuk klanmu dan dirinya sendiri. Poison Mountain Stockade bisa dilihat sebagai serigala beracun yang akan melahap mereka kapan saja. Mereka harus selalu berhati-hati dengan lingkungan sekitar dan rajin dalam kultivasi. Jika mereka mampu melakukan semua hal di atas, maka serigala beracun pada akhirnya akan menjadi sepele seperti semut kecil. Lagi pula, semut kecil pasti akan kesulitan naik ke atas lagi. Upacara pernikahan berlanjut seperti biasa, tetapi malah berkembang dengan sangat cepat. Sekitar tengah hari, sebagian besar tamu telah pergi, hanya menyisakan anggota klan pedang dewa,
klan Dong dan klan Matahari, serta punggung web Silken. Anggota-anggota ini disambut di aula besar klanmu, kali ini untuk jamuan makan yang hanya boleh diikuti oleh teman dekat dan keluarga. Setelah menonton pertunjukan King Sui hari ini, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, membentuk aliansi satu sama lain. The Silken Web Ridge dibuat untuk tinggal oleh King Sui, yang telah diakui oleh yang lain. Semua orang tahu ada sesuatu yang misterius antara King Sui dan pemimpin Silken Web Ridge, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa tentang itu. Keduanya tidak memiliki interaksi khusus yang dapat menimbulkan kecurigaan. Bagaimanapun, anggota Mu Clan sudah diberitahu tentang keberadaan istri King Sui yang lain dan mereka tidak terlalu terkejut. Lagi pula, kebanyakan dari mereka juga memiliki sejumlah istri. Mereka tahu King Sui akan menjadi pria yang paling penting di masa depan, jadi tidak ada seorang pun di keluarga yang mengharapkan Mu King menjadi satu-satunya istri. Anggota Mu Clan sudah cukup tua dan dengan itu muncullah pengalaman dan kebijaksanaan untuk menilai sesuatu dengan jelas. Apapun yang ingin dilakukan King Sui, mereka memutuskan bahwa mereka tidak akan mengganggu keputusannya. Mu King duduk di sisi kiri King Sui, sementara Yu He duduk di sisi kanannya, yang dia undang untuk melakukannya. King Sui mengambil kesempatan untuk bertanya kepada Yu He mengapa dia datang ke benua ilahi kemenangan timur dan dia memberinya penjelasan sederhana sebelum mengakhiri percakapan. Setelah itu, Mu Clan, klan Dewa Pedang, serta Dong Clan dan Sun Clan meminta untuk membentuk aliansi sekali lagi. Anggota kuncinya tentu saja King Sui sendiri. Pada saat yang sama, Yu He juga meminta untuk bergabung dengan aliansi, di mana King Sui dengan senang hati menyambutnya. Dia juga senang mengetahui bahwa Silken Web Ridge akan bergabung dengan aliansi juga. Jika terjadi sesuatu di masa depan, banyak hal bisa diselesaikan tanpa banyak perlawanan. Maka, perjamuan itu berlangsung hingga larut malam. Mu King dan Yu He pergi lebih dulu, agar Mu King bisa menunjukkan kamarnya pada Yu He. Sebelum Yu He pergi, dia memiliki ekspresi tertekan di wajahnya, tapi dia hanya mengungkapkannya ketika dia memalingkan wajahnya dari orang lain. Malam ini adalah malam pernikahan King Sui dan Mu King. Anggota klan Pedang Dewa, klan Dong, dan klan Sun juga tinggal di kediaman Mu untuk malam sebelum berangkat besok pagi. King Sui tahu dia tidak akan bisa memasuki alam Valet Jade Immortal malam ini, jadi dia sudah menghabiskan waktunya untuk hari ini di pagi hari sebelum fajar. Kamar pengantin baru mereka adalah gedung Mu King yang dia rancang sendiri. Dekorasi di dalam kamar sangat elegan dan tidak ada sedikit pun barang yang terlihat feminim di dalamnya. Udara anggun di ruangan itu telah memberi seluruh tempat itu rasa kebangsawanan. Tempat tidurnya ditutupi selimut satin emas yang disulam dengan desain luan emas dan burung phoenix untuk menandakan status mereka sebagai suami dan istri. Di samping King Sui berdiri istrinya mengenakan gaun phoenix emas, saat dia meliriknya dengan penuh kasih. Mu King pemalu dan malu-malu ketika dia melihat tatapan penuh kasih di matanya. Lekukan halus di sudut bibirnya terlalu menggoda dan dengan tampilan seperti itu dari wanita anggun dan intelektual seperti dia, King Sui tidak bisa menahan godaan untuk menaklukkan seluruh tubuhnya untuk dirinya sendiri. Dia mengambilnya dari kakinya dan meletakkannya di spray. Kelembutan tempat tidur dan wanita penyayang dalam pelukannya membuatnya menggeram penuh semangat, memenuhi ruangan dengan lapisan udara romantis yang akan bertahan hingga fajar. Di tempat lain, Yu He berdiri di depan jendela kamar tidur menyaksikan cahaya yang masuk dari lampu festival. Seluruh area masih dipenuhi dengan suasana tahun baru, jadi dia mungkin harus tinggal selama beberapa hari sebelum bisa pulang. Selain itu, klanmu masih merayakan dua acara bahagia, membuatnya lebih buruk untuk pergi sekarang. Meskipun langit telah menjadi gelap, tawa dan cekikikan bisa terdengar dari beberapa kamar di Mu Residence. Ketika gambar King Sui dan putri tertua Mu Clan membuat cinta yang penuh gairah melintas di benaknya, dia merasakan denyut yang menyakitkan di hatinya. Dia datang jauh-jauh untuknya, tetapi dia menyadari perasaan masa lalu antara mereka berdua sudah memudar. Sudah lama sejak mereka tidak bertemu satu sama lain.
Dia takut kehilangan apa yang mereka miliki sebelumnya. Semua usahanya adalah karena dia dan dia siap untuk memberikan dirinya sendiri kepadanya. Dia hanya memiliki King Sui di dalam hatinya dan tidak ada orang lain yang bisa menggantikannya lagi. Dia tidak pernah berpikir untuk menikahi seseorang selain King Sui. Jika mereka tidak bisa bersama, maka dia lebih suka sendirian selama sisa hidupnya. Bertahun-tahun usahanya untuk mengejar jejaknya, sehingga dia tidak akan menjadi beban baginya. Melihat jendela yang diterangi di gedung yang jauh, dia mengenali ruangan itu sebagai kamar pengantin untuk King Sui dan Mu Qing. Yu He memiliki ekspresi kerinduan di wajahnya. Suatu hari, dia mungkin bisa menjadi pengantin bagi seseorang yang akan mencintainya tanpa syarat. Pada siang hari, dia memperhatikan tatapannya ketika dia melihatnya. Ada sedikit kejutan yang menyenangkan dan ketulusan di matanya, tetapi mereka benar-benar berbeda dibandingkan dengan matanya saat itu di kota 100 Miles. Dia sudah menjadi pria dengan posisi tinggi dan tidak perlu baginya untuk memanfaatkannya seperti sebelumnya. Keesokan harinya, King Sui bangun terlambat lagi, kejadian yang tidak biasa bagi pria yang memprioritaskan pelatihan pagi. Tadi malam adalah malam pernikahannya, jadi dia memutuskan untuk mengurangi waktu luangnya. Ketika dia dan Mu Qing akhirnya bangun, mereka kembali berhubungan seks lagi. Setelah selesai, langit sudah cerah, menerangi ruangan dengan sinar matahari yang halus dari luar. Siang hari di musim dingin sudah larut seperti biasanya. King Sui, saya secara resmi menjadi istri Anda sekarang, ucap Mu Qing dengan suasana hati yang riang. Kamu telah menjadi istriku bahkan sebelum perjamuan. Kamu akan tetap menjadi istriku meski tanpa formalitas dan upacaranya. King Sui memeluk Mu Qing saat dia berbicara sambil tersenyum. Aneh, kamu tahu, nasib adalah hal yang aneh. Anda berasal dari benua Green Cloud dan saya dari benua ilahi kemenangan timur. Jarak antara kita jutaan dan miliaran li jauhnya, namun kita dapat bertemu satu sama lain dan berjalan di jalan ini. Ucap Mu Qing menatap King Sui dengan matanya yang indah, saat dia merenungkan takdir mereka untuk menjadi satu sama lain. Dan itulah mengapa saya mengatakan pernikahan kita adalah anugerah yang diberkahi oleh surga. Kamu ditakdirkan untuk bersamaku, King Sui terkekeh. King Sui, apakah Sister Yu menyukaimu? Mu Qing bertanya sambil tersenyum, tiba-tiba mengubah topik pembicaraan ke topik lain. Pertanyaan tiba-tiba mengejutkan King Sui, tetapi dia berhasil mempertahankan senyumnya dan berkata, apakah kamu cemburu? Saya serius. Wanita itu datang jauh-jauh ke sini untuk menemukan Anda, apakah Anda tidak merasakan apa-apa untuknya? Mu Qing mendengus. Dia datang ke sini untuk menemukanku. King Sui bingung saat dia melihat kembali ke Mu Qing. Dia tidak benar-benar mengatakan itu tapi aku tahu dia sedang membicarakanmu. Semua upaya yang dia lakukan pada dirinya sendiri adalah karena Anda dan dia ingin cocok dengan Anda. Aku tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan dia yang membuatnya berubah menjadi dirinya yang sekarang, tapi apakah kamu sudah lama meninggalkannya? Mu Qing berkedip banyak, jelas ingin tahu tentang masa lalu mereka. Pak. Setelah terpana oleh pertanyaannya, dia dengan cepat menampar pantatnya dan berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan, kami belum bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun, itu saja. Mu Qing tersipu saat dia menyipitkan matanya pada King Sui, tapi kemudian dengan cepat kembali ke dirinya yang ceria dan berkata, kamu tahu, kamu benar-benar bisa menikahi saudari Yu jika kamu mau. Kata-kata Mu Qing benar-benar mengejutkan King Sui. Itu akan normal jika Huo Yun Liuli telah mengucapkan kata-kata itu sebagai gantinya, tetapi datang dari wanita yang baik hati seperti Mu Qing agak tidak terduga. Dia hanya bisa tetap diam saat dia menatapnya dengan senyum melingkar di sudut mulutnya. Jangan lihat aku seperti itu. Aku hanya berpikir Sister Yu telah menanggung cukup banyak kesulitan, ucap Mu Qing dengan ekspresi malu di wajahnya. Wanita konyol, apakah kamu bersedia berbagi priamu dengan orang lain begitu saja? King Sui dihibur oleh istrinya karena naif dalam urusan asmara dan hubungan.
Saya tidak mau membagi suami saya dengan orang lain. Bagaimana aku bisa tahu bahwa wanita seperti dia akan memiliki perasaan pada orang bodoh sepertimu? King Sui benar-benar dibungkam oleh istrinya dalam sekejap. Keesokan pagi harinya, klan Pedang Dewa, klan Dong, dan klan Sun sudah pergi di pagi hari. Namun, Dong Yan dan Sun Yan tetap tinggal karena mereka tahu King Sui akan pergi dalam beberapa hari. Pada saat itu, mereka akan dapat mengantarkannya secara pribadi sebagai saudara angkatnya. Di belakang halaman, King Sui dan Yu He duduk berhadapan di sekitar meja di pavilion. Yu He tersenyum sambil menatap King Sui selama mereka duduk. Saudari Yu, meskipun kita sudah lama tidak bertemu satu sama lain, kamu tidak perlu menatapku seperti itu, ucap King Sui saat dia melihat wanita elegan di depannya. Faktanya, kamu benar-benar telah tumbuh jauh lebih dewasa. Anda dan Mu Qing diciptakan untuk satu sama lain. Kamu telah dewasa. Anda sekarang lebih dewasa. Anda dan Mu Qing adalah pasangan yang cocok. King Sui menatap Yu He yang ada di depannya. Meskipun nadanya sangat membosankan, dia masih bisa merasakan kepahitan tersembunyi dalam suaranya. Itu sangat jelas baginya, menyebabkan dia tidak tahu harus berbuat apa. Kakak perempuan Yu, kamu lebih dewasa dari sebelumnya dan bahkan lebih cantik, ucap King Sui tersenyum. Setelah lama tidak bertemu dengannya, dia memiliki perasaan aneh yang tidak bisa dia gambarkan. Sudah dewasa, apakah kakak perempuan Yu sudah tua sekarang? Bahkan saya curiga bahwa saya sudah tua. Yu He minum teh dan mengobrol dengan King Sui dengan santai. Bagaimana itu bisa terjadi? Kakak perempuan Yu benar-benar cantik. Setiap pria yang melihat Anda akan tergoda. Saya hanya ingin tahu orang mana yang akan memiliki kekayaan seperti itu, ucap King Sui menatap Yu He dengan sikap menyesal. Wanita terkadang bisa lebih menakutkan daripada pria. Ketika dia berbicara dengan Mu Qing sebelumnya, King Sui merasa bahwa dia telah membuatnya berubah. Dia tidak pernah menyangka ini akan terjadi. Kalau begitu, apakah kamu ingin menjadi orang yang beruntung? Yu He menatap King Sui dan tersenyum. King Sui melihat bahwa tidak ada fluktuasi di mata Yu He. Senyumannya juga sangat tenang, bahkan sekarang mereka terlihat seperti teman baik yang bercanda satu sama lain. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bercanda. Saya memang ingin menjadi orang itu, tetapi itu bukanlah sesuatu yang dapat saya miliki hanya dengan menginginkannya. Tepat sekali, Elder Sister Yu, Anda masih belum memberitahu saya bagaimana kabarmu selama beberapa tahun terakhir ini. King Sui tertawa keras dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Dia merasa bahwa dia terlalu serius sebelumnya. Jika dia mendesak lebih jauh, dia tidak akan tahu harus berbuat apa. Lebih jauh lagi, bertahun-tahun telah berlalu, orang-orang berubah. Yu He secara alami tahu apa yang sedang dilakukan King Sui. Bahkan jika dia ingin membahas topik ini, sekarang bukan waktunya. King Sui baru saja merayakan malam besarnya. Dia tidak akan mengatakan apa-apa sekarang. Terlebih lagi, sudah bertahun-tahun. Setelah itu, Yu He memberitahunya tentang hal-hal yang terjadi pada lembah 100 bunga. Tentu saja ada banyak detail yang terlewat. Dia hanya memberinya ringkasan singkat. Namun, dia tidak menyembunyikan fakta bahwa lembah 100 bunga memiliki pijakan di 5 benua. Mendengar kata-kata Yu He, King Sui tersenyum. Kakak Yu bertemu dengan Master Dermawan, menghasilkan kenaikan meteorik. Dalam hati saya, masih ada dermawan penting lainnya. Yu He memandang King Sui dan tertawa keras. Oh, hanya bertemu dengan seorang dermawan sudah cukup untuk mengubah hidup seseorang. Kalau begitu, selamat kepada kakak perempuan Yu. King Sui tersenyum saat dia menuangkan lebih banyak teh untuknya. Yu He tersenyum dan tidak berkata lagi. Dia tahu bahwa King Sui mengerti apa yang dia maksud. Dia hanya tidak ingin mengangkat topik ini. Ini membuatnya bahagia dan sedih pada saat bersamaan. Bagaimana denganmu? Bagaimana kabarmu selama ini? Mengapa Anda ada di sini di benua ilahi kemenangan timur? Yu He sangat penasaran.
King Sui memiliki terlalu banyak hal yang terjadi padanya, tidak mungkin untuk menyelesaikannya dalam waktu 1,5 jam. Yu dia sebenarnya sudah mengetahui banyak dari perbuatan King Sui. Bagaimanapun, King Sui sangat terkenal di benua Green Cloud. Ketika dia mendengar tentang masalah King Sui, dia merasakan perasaan asam di hatinya. Dia telah berjuang sendirian, tidak seperti dirinya sendiri. Sebagai perbandingan, dia telah naik ke posisinya dengan sangat mulus. Gurunya adalah dermawannya. Namun, tanpa King Sui, dia tidak akan bisa menunggu sampai tuannya muncul. Selanjutnya, King Sui yang telah mengubah seluruh hidupnya. Apakah kamu akan segera kembali? Setelah waktu yang lama, Yu He melihat ke arah langit dan tersenyum. Seharusnya antara lusa sampai seminggu. Saya sudah tidak pulang selama 2 tahun. King Sui merindukan rumahnya dan ingin kembali secepat mungkin. Saya datang ke sini untuk mengirimkan sesuatu, saya ingin kembali juga. Haruskah kita kembali bersama? Yu He tersenyum pada King Sui. Tentu saja, bagaimanapun, apa yang akan terjadi pada Silken Web Ridge setelah kamu pergi? King Sui bingung. Dia sekarang yakin ada sesuatu yang sedang terjadi. Silken Web Ridge sudah memiliki seseorang yang mengelolanya sebelum saya datang. Selanjutnya, saya di sini hanya untuk menyampaikan sesuatu. Tempat ini akan tetap dikelola oleh orang aslinya. Hubungan dengan klanmu tidak akan berubah. Mereka adalah teman baik dari klanmu, ucap Yu He memasang senyum tipis. Dia terlihat sangat bahagia. Kalau begitu tinggallah di Mu Klan selama 2 hari. Saat aku pergi, aku akan memberitahumu dan kita bisa pergi bersama. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Saat waktunya berangkat, aku akan datang dan bertemu denganmu. Baiklah, aku akan mengantarmu pergi. Singkat cerita, King Sui masuk ke alam Valet Jade Immortal. Meski sedang merayakan, mereka tidak berhenti berlatih. Sekarang adalah periode pertumbuhan berkecepatan tinggi. Mereka tahu bahwa King Sui akan segera pergi. Jadi, mereka bekerja sangat keras. Masalah yang mereka hadapi akan terselesaikan. Setelah memasuki alam Valet Jade Immortal, King Sui mulai melihat ke dalam dirinya sendiri. Ada aura hijau giok yang didorong ke sudut oleh energi alam. Namun, itu tidak dapat dibubarkan dalam waktu singkat ini. Ini hanya sebagian kecil yang masuk ke tubuhnya. Saat itu, dia belum sepenuhnya menghindarinya dan beberapa di antaranya telah memasuki tubuhnya. Untung energi alam di tubuhnya kuat. Itu mampu menekan aura hijau giok itu. Aura racun itu ingin memasuki dantiannya tetapi dipaksa kembali oleh Ki Kaisar. Sekarang, itu bersarang di sudut. Ini menyebabkan King Sui merasa sangat tidak tenang. Itu seperti bom yang tersembunyi di tubuhnya. Dia harus memaksakannya secepat mungkin. Meninggalkannya di tubuhnya akan menyebabkan King Sui merasa sangat tidak tenang. Mungkin baik-baik saja sekarang tetapi dia takut ketika dia berada dalam pertempuran dan tidak dapat memperhatikannya. Itu mungkin memanfaatkan pembukaan dan meledak. Bahkan mungkin menyebabkan kematiannya. Jadi, King Sui ingin melihat metode apa yang dia miliki untuk mengeluarkan aura racun ini sekarang. Dia duduk bersila dan mulai mengedarkan teknik penguatan kuno. Menggabungkannya dengan energi alam, itu menuju ke aura hijau giok itu. Saat didorong, kecepatan sirkulasi meningkat. Aura hijau giok itu sepertinya memiliki spiritualitas. Itu mencoba melarikan diri di meridian. Ini adalah hal yang sangat menakutkan. Meridian itu seperti jaring laba-laba, ada banyak cabang di sana. Jika aura racun lolos, tidak akan ada cara untuk menemukannya di meridiannya. Dia mampu menekannya lebih awal karena jarak dan lokasinya berada di tempat yang bagus. Setelah dia memaksanya ke sudut dekat dantian, dia tidak berani memaksanya terlalu banyak. Sekarang, dia mengedarkan ki-nya dan menggunakan kekuatan besar untuk mendorongnya dengan keras. Aura racun mengambil keuntungan dan mencoba melarikan diri. Aura ini sangat misterius, menyebabkan King Sui menjadi sangat frustasi. Itu licin seperti loah. Ketika dia berhasil menghilangkan sedikit,
itu akan dengan cepat melarikan diri. Namun, ketika jauh, ia tidak mau bergerak. Menghilangkan sebagian masih berlangsung. Namun, jumlah yang dihamburkan menyebabkan King Sui merasa tertekan. Kalau terus begini, dia akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Merasakan licin aura racun ini, King Sui sangat bertekad untuk memaksanya keluar secepat yang dia bisa. Ini berlangsung selama 1 jam lagi. Dalam periode ini, dia berhasil menghilangkan sebagian 2 kali. Kalau saja dia bisa menangkapnya kapan saja dia mau, King Sui merasa dia bisa menyelesaikan ini dalam sehari. Dengan situasi saat ini, itu menyebabkan seseorang menjadi gila. Namun, King Sui sudah siap. Dia mengeluarkan kotak brokat berisi jarum emas yang setipis bulu sapi. Awalnya, dia ingin menguji kekuatan energi alamnya. Namun, dia menemukan bahwa aura hijau giok juga sangat kuat. Dia hanya bisa menggunakan jarum emas untuk membantu. Energi alam mengejarnya di dalam tubuhnya. King Sui sedang memperhatikan bagian dalam tubuhnya. Setiap kali berada di garis meridian, dia tiba-tiba akan menusuk jarum ke bawah, menyebabkan aura racun terperangkap. Mengikuti di belakang adalah energi alam. Jarum emas King Sui telah memblokir jalur aura racun, secara alami jalur energi alam juga diblokir. Jadi, ini hanya bantuan. Namun, dengan metode ini, King Sui merasa jauh lebih rileks. Mengikuti berlalunya waktu, ada peningkatan jumlah jarum emas di tubuh King Sui. Aura racun di tubuhnya semakin kecil dan kecil. Dia perlahan mulai rileks. Tanpa jarum emas ini, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk benar-benar menghilangkan aura racun ini. Segera, sepertiga dari auranya hilang. Energi alam terus menghilangkan aura racun. Setiap kali menghilang sebagian, tampaknya ada beberapa menit perubahan pada energi alam. Energi alam tingkat 6 sudah berada pada tahap kesempurnaan yang luar biasa sejak lama. Itu belum menembus. King Sui merasa itu seperti kepompong yang terbungkus rapat, tidak ada cara untuk menembusnya. Namun, sekarang, dia menemukan bahwa sepertinya ada air mata di kepompong itu. Ini menyebabkan King Sui menjadi sangat bersemangat. Mungkinkah energi alam mampu membuat terobosan? Meskipun energi alam bukanlah teknik tambahan terkuatnya, itu memungkinkan King Sui menahan tekanan yang berkali-kali lipat dari kemampuan King Sui sendiri. Itu mampu menahan racun dan bujukan. Setiap teknik yang berjalan di jalur kejahatan akan ditekan oleh energi alam. Tingkat ketujuh energi alam harus menjadi ambang batas. Dia merasa bahwa tingkat ketujuh energi alam akan sangat kuat. Dia awalnya bermaksud untuk istirahat sebelum melanjutkan. Merasakan perubahan ajaib ini, dia memutuskan untuk mempercepatnya. Setelah menghilangkan beberapa aura racun yang keluar, sebelum King Sui dapat melakukan apa saja, dia menemukan bahwa energi alam mulai berputar di meridiannya. Pembengkakan meridiannya terasa sangat intens. Penglihatan batinnya menemukan itu bergerak seperti ular, bergerak dengan kecepatan yang meningkat. King Sui merasa sangat bersemangat dan mengeluarkan semua jarum emas. Energi alam di tubuhnya tumbuh lebih kuat dan kembali ke dantian. Setelah kembali ke dantian, Ki Kaisar beredar secara otomatis untuk pertama kalinya. Kedua tiran Ki bentrok satu sama lain. Ki Kaisar ungu dan energi alam saling terkait satu sama lain dan mengelilingi dantian. Kecepatan rotasi jin dan meningkat, menyebarkan ki teknik penguatan kuno keluar. Sekitar 7,5 menit, terdengar suara yang membosankan. Kaisar Ki kembali ke dantian dan tetap di suatu tempat. Di tengah adalah jin dan emas. Ki dari kondisi mental yang mirip dengan pegunungan yang tak tergoyahkan ada di sisi lain. Energi alam juga menempati satu sisi. Mereka semua berputar di sekitar jin dan energi alam tampak jauh lebih padat dari sebelumnya. Itu juga jauh lebih besar. King Sui tahu bahwa energi alam telah menerobos. Energi alam tingkat ketujuh. Tingkatkan. King Sui masih merasa seperti dia sedikit bingung. Dia mengaktifkan energi alam dan kekuatan melonjak muncul. Rasanya jauh lebih kuat jika dibandingkan sebelum terobosannya.
Rasanya seperti semangatnya diperkuat. Ada aura kepercayaan diri yang kuat. Energi alam misterius memang mengalami beberapa perubahan di kelas ke-7. Meskipun itu hanya meningkatkan 70% dari kemampuannya, kepercayaan diri, kemampuan untuk menahan racun dan tekanan telah meningkat berkali-kali lipat. Selain itu, ia merasa kemampuannya untuk menahan energi roh juga mengalami perubahan besar. Mari kita lihat di mana kamu akan bersembunyi kali ini. King Sui mengaktifkan energi alam dan meningkatkan kecepatan sirkulasi energi alam berkali-kali. Dia menyebabkannya mengejar aura hijau giok itu. Kali ini, dia bergegas langsung ke sana, tanpa menggunakan jarum emas. Racun berwarna zamrud ki tampaknya telah merasakan betapa menakutkannya energi alam, tetapi energi alam yang telah melalui terobosan bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan apa yang sebelumnya. Dulu, ini seperti sungai kecil, tapi sekarang seperti sungai yang besar. Energi alam menangkap dengan sangat cepat dan seperti ikan besar melahap ikan kecil, menelan ki racun berwarna zamrud itu. Setengah sisa dari racun zamrud ki bahkan tidak bisa berbuat apa-apa dan dilarutkan. Perbedaan energi alam sebelum dan sesudah naik level terlalu besar. Energi alam tingkat 7 jauh lebih kuat daripada energi alam tingkat 6. Setelah pemeriksaan berulang kali untuk memastikan bahwa racun berwarna zamrud ki telah menghilang, King Sui sekarang lega. Dia kemudian mulai merasakan energi alam yang telah naik level, yang memberinya udara penindasan yang lebih kuat. Menekan dengan aura, King Sui mencoba memunculkan ki-nya, mengumpulkan semua auranya bersama-sama melalui energi alam. Hanya setelah mencapai istana Niwan dan bercampur dengan energi rohnya sebelum mereka mulai melonjak. Sangat kuat. King Sui merasakan perubahan pada aura, tetapi terus merasa ada sesuatu yang salah. Itu bukan perasaan yang halus dan hanya terasa seperti banyak hal disatukan secara acak. Mungkin karena ini pertama kalinya dia menggunakannya. King Sui kemudian melakukan beberapa upaya lagi dan penguasaannya meningkat. Menekan dengan aura, menggunakan energi alam untuk mengeluarkan ki langit dan bumi, memungkinkan auranya meminjam bantuan langit dan bumi untuk menindas lawan. Ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh energi alam tingkat 7. Setelah aura lawan ditekan, aktivitas ki-nya akan ditekan dan kemampuannya akan mengalami kemunduran besar. Apa yang paling sering terlihat adalah pembudidaya seni bela diri yang kuat menekan yang tingkat rendah. Pengurungan spiritual juga, di satu sisi, menggunakan tekanan untuk menindas lawan. Ketika tekanan mencapai batas tertentu, seseorang bisa menggunakan aura sendirian untuk membunuh lawan. Itu bisa digunakan sebagai kurungan dan bisa menyebabkan lawan kehilangan motivasi untuk melanjutkan pertempuran. Apa yang King Sui perlu kembangkan saat ini adalah Rose Might, menggunakan energi alam untuk memandu energi roh yang kuat untuk bertindak sebagai fondasi, menerapkan tekanan dan menindas lawan yang berada pada level yang sama atau bahkan lebih tinggi. Lambat laun, dia menjadi semakin akrab dengan penguasaannya. Sekarang, dia memiliki sarana untuk menggunakan Rose Might. Ini adalah teknik pertempuran dari bentuk roh yang muncul setelah King Sui mencapai terobosan ke tingkat kaisar bela diri. Hanya setelah energi alam mencapai terobosan ke kelas ke-7, King Sui merasa dia mampu mengolahnya. Melonjak vertikal ke atas 90.000 li ke langit, roh legendaris dikatakan mampu melakukan perjalanan 90.000 li setiap kali mengepakkan sayapnya. Kecepatan terbang normal roh sebanding dengan 9 langkah benua King Sui sebelum naik level. Dimanapun mata King Sui terfokus, akan ada gelombang yang tampak seperti riak spasial. Ini adalah tekanan, sesuatu yang orang biasa tidak akan bisa lihat. Itu adalah pergerakan energi roh dan memiliki efek yang mirip dengan jimat racun sakit hati, tapi mereka tidak sepenuhnya sama. Pemahamannya tentang keterampilan menjadi lebih baik dan lebih baik. The Rose Might paling baik digunakan melawan orang-orang dengan energi roh, kemauan, dan pikiran yang lemah. Namun, tidak peduli apakah seseorang kuat atau tidak, mereka akan terpengaruh. Tanpa disadari, dia telah menghabiskan separuh waktunya untuk tetap berada di alam Valet Jade Immortal.
Dia bisa dianggap bisa menggunakan Rose Maid sekarang. Namun, dia masih membutuhkan waktu sebelum dia bisa mencapai tahap sukses kecil. Tekanan seperti itu tidak akan dapat meningkatkan kemampuannya dan itu hanya akan menjadi perasaan. Adapun seberapa banyak itu bisa melemahkan lawannya, itu juga akan tergantung pada seberapa kuat lawannya. Tempering, lonceng jiwa telah mencapai tingkat yang cukup tinggi dan berada di ambang mencapai terobosan cukup lama, namun dia belum bisa berhasil. Namun, King Sui tidak membiarkannya sampai padanya dan hanya bertahan dengan temperamen harian. Adapun apakah dia akan mencapai terobosan atau tidak, dia tidak terlalu memikirkannya. Spirit Channeling Jade telah mencapai terobosan dari kelas 1 ke kelas 3, mencapai alam intuisi. Ini adalah terobosan yang cukup bagus. Kemajuan Spirit Channeling Jade adalah yang paling lambat, tetapi kekuatan besar yang dibawanya dengan levelnya tidak dapat disangkal kuat. Lampu pengumpulan roh masih diambang naik level. Kemajuan item ini tumbuh semakin lambat menjelang akhir dan bahkan mungkin tidak akan ada terobosan, bahkan setelah jangka waktu yang sangat lama. Jaring laba-laba beracun Black Jade telah naik level 1 tingkat, mencapai tingkat 5, alam misteri surga. King Sui melihat bahwa alam dari berbagai harta karun semuanya berbeda, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya peduli tentang kelas mereka dan apakah itu cukup untuk mengetahui bahwa jaring laba-laba beracun Black Jade berada di kelas 5, satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Tali pengikat iblis juga meningkat satu tingkat, mencapai tingkat 7. Itu terlihat 2 kali lebih tebal dari sebelumnya dan warnanya berubah lebih dalam. Dia bisa merasakan bahwa energi spiritual di atasnya telah tumbuh semakin kuat. Ini adalah item yang bagus dan sekarang berada di kelas 7, Realm of Subduing Dragons dan Taming Tigers. Itu telah menyusul lonceng jiwa, tetapi yang terakhir hampir naik level ke kelas 8. Setelah mencapai terobosan untuk menjadi kaisar bela diri, King Sui menyadari bahwa harta yang dia miliki di masa lalu untuk sementara menjadi sangat lemah dan tidak efektif untuk situasi serius, kecuali jika digunakan dengan waktu yang hati-hati. Itu seperti bagaimana jaring laba-laba beracun Black Jade dan jaring racun korosif dari laba-laba setan berkepala 5 telah digunakan bersama. Jika jaring laba-laba beracun Black Jade digunakan dengan sendirinya, dia tidak tahu apakah itu akan berpengaruh. Syukurlah sekarang sudah meningkat satu tingkat. Kemampuannya seharusnya lebih besar sekarang dan seharusnya lebih mampu menyerap racun. Setelah beberapa waktu, King Sui akan merendamnya dalam racun, memungkinkannya menyerap racun. Sementara itu, ketika King Sui mempraktikkan kekuatan roh, dia akan mencoba menambahkan Ki Kaisar, hanya untuk menemukan bahwa itu bertentangan dengan energi alam dan 2 ki yang mendominasi tidak dapat bergabung sama sekali. Dia kemudian menepis pemikiran untuk mencoba menggabungkan mereka bersama. Ketika King Sui keluar, hari sudah siang. Dia keluar dari kamarnya dan melihat bahwa Mu King sedang duduk di paviliun di lantai bawah. Ketika King Sui melihatnya, dia sepertinya merasakan sesuatu dan menoleh. Dia tersenyum ringan dan ekspresinya membuat King Sui merasa seolah-olah seluruh dunia jauh lebih cerah dari sebelumnya. King Sui turun dan duduk di hadapannya. "Apa kau lapar? Apakah Anda ingin mendapatkan makanan?" Mu King memandang King Sui dan bertanya, tersenyum. "Ketika aku melihatmu, tidak peduli seberapa laparnya aku tidak akan merasa lapar lagi." King Sui memegang tangan Mu King di atas meja batu dan tersenyum. "Orang bodoh hanya tahu bagaimana menghiburku ketika dia akan pergi." Mu King memandang King Sui, tidak berkedip. Meskipun dia tersenyum, King Sui dapat merasakan bahwa dia sangat kecewa. "Kinger, apa kamu ingin mengikuti aku kembali?" tanya King Sui memikirkannya dan berkata, "Aku sudah sangat puas bisa bertemu denganmu. Lagi pula, aku sudah menjadi istrimu dan aku masih bisa pergi mencarimu di masa depan. Saat ini, saya tidak bisa meninggalkan klanmu. Berjanjilah, jika Anda datang ke benua ilahi kemenangan timur, Anda harus datang dan mencari saya." Mu King menunduk. Dia tidak ingin membiarkan King Sui melihat ekspresinya yang lemah dan rapuh.
Kamu adalah istriku. Bahkan jika saya tidak harus datang ke benua ilahi kemenangan timur, saya akan tetap datang untuk mencari Anda. King Sui juga tidak tahan berpisah dengannya, tetapi dia masih memiliki hal-hal yang harus dia lakukan. Dalam beberapa tahun, dengan kata-kata ini darimu, Kinger puas. Muking mengangkat kepalanya, matanya sedikit basah saat dia tersenyum dan berkata, "Kita sudah menikah, tapi Kinger belum memanggilku suami. Aku akan segera pergi, ayo, biarkan aku mendengarmu memanggilku begitu." King Sui menopang berat tubuh bagian atasnya dengan siku di atas meja batu, saat dia bersandar sambil tersenyum. "Aku tidak akan melakukannya," Muking menegur dengan malu-malu. "Oh, kalau begitu aku akan memberi jalan. Anda bisa memanggil saya kakak laki-laki tersayang," ucap King Sui tersenyum. "Aku lebih tua darimu, dasar bajingan." Muking merenungkan King Sui dengan marah, tapi segera tersenyum. Tanpa sadar, King Sui sudah duduk tepat di sebelahnya. "Anda harus memilih salah satunya hari ini, kalau tidak suami Anda akan menyenangkan Anda di sini," ucap King Sui memandang Muking, yang wajahnya memerah. "Ah, kamu berani. Anda meragukan saya." Sambil tersenyum, tangan kiri King Sui dengan terampil meraih ke bawah pakaiannya. 2 hari berlalu dengan sangat cepat. Hari ini, banyak orang dari klanmu ada di sekitar dan ada juga cukup banyak orang dari klan Pedang Dewa. Dong Yan dan Sun Yan juga ada di sekitar. King Sui dan Muking berdiri bersama. Hari ini adalah hari di mana King Sui pergi. "King Sui, berhati-hatilah di jalan. Anda harus ingat untuk memikirkan saya," ucap Muking membiarkan King Sui memegang tangannya. Aku akan memikirkanmu setiap hari. Anda juga harus berhati-hati. Latih formasi kapanpun Anda bebas dan langkah-langkahnya juga. Itu sangat penting," ulang King Sui sekali lagi. "Aku tahu, jangan khawatir. Saudari Yu ada di sini," ucap Muking memasang senyum paksa. Seekor burung salju putih besar terbang ke arah mereka, dengan Yu Hei di atasnya. Itu tiba di atas Muklan dengan sangat cepat dan kemudian perlahan turun. Sosok yang menawan dan wataknya yang bermartabat membuatnya tampak seperti peri dari surga. Banyak orang menjadi linglung. Mereka bertukar beberapa kata sopan dan King Sui memeluk Muking erat-erat sebelum membiarkannya pergi dan melambai kepada yang lain. Dong Yan dan Sun Yan ingin mengantarkannya pergi, tetapi ditolak oleh King Sui. Mereka akhirnya harus berpisah, jadi mengapa ada kebutuhan untuk merasa tidak bahagia untuk kedua kalinya? King Sui memanggil burung api, melambai ke yang lain dan kemudian dia dengan cepat terbang keluar dari pandangan semua orang bersama dengan Yu Hei. Burung api dan burung besar seputih salju Yu Hei terbang bersebelahan. Ketika kedua binatang itu terbang berdampingan, mereka tampak seperti hamparan tanah datar yang luas. Berpikir bahwa dia akan kembali ke rumah, King Sui merasa sangat gelisah. Tepat ketika dia memikirkan keluarganya, aroma harum melayang dan dia menoleh untuk menemukan bahwa Yu Hei berdiri di belakangnya, tersenyum. "Saya ingin mengobrol dengan Anda," ucap Yu Hei tersenyum dan menatap King Sui. "Aku baru saja akan memanggil Sister Yu ke sini." King Sui menggosok hidungnya. "Setiap kali Anda menggosok hidung, itu berarti Anda tidak mengatakan yang sebenarnya. Anda masih belum bisa mengubah kebiasaan Anda." Yu Hei tiba-tiba merasa sangat dekat dengan King Sui, seolah-olah dia telah menemukan perasaan dari masa lalu. King Sui tertegun sejenak sebelum tersenyum. "Saya mengatakan yang sebenarnya. Saudari Yu, apakah menurutmu sesuatu yang besar akan benar-benar terjadi di 5 benua?" tanya King Sui setelah memikirkannya. 5 benua tidak damai selama ini. Itu selalu menjadi kasus sekte pemegang kekuasaan tertinggi dan kuat dan klan aristokrat akan memonopoli sebagian besar sumber daya di suatu daerah dan menggunakan kekuasaan absolut. Namun, ada lebih dari satu sekte yang kuat dan tidak mungkin mereka selalu tetap kuat. Oleh karena itu, sangat normal jika ada pembunuhan tanpa akhir yang terjadi setiap hari, jawab Yu Hei menggelengkan kepalanya.
Lalu mengapa ada desas-desus bahwa kekacauan besar akan terjadi di 5 benua segera? Bahkan mungkin ada ahli hebat dan hebat yang akan ambil bagian di dalamnya. King Sui mengerutkan kening. Bagaimanapun, itu hanyalah rumor dan tanah di 5 benua sangat luas dan dia merasa sulit untuk peristiwa seperti itu terjadi. Rumor hanyalah rumor. Namun, situs reruntuhan kuno telah ditemukan di Northern Secret Lu Continent. Hanya saja itu telah disegel. Perkiraannya 3 tahun kemudian, segelnya akan melemah dan para ahli dari 5 benua mungkin berkumpul di sana, ucap Yu He setelah memikirkannya. Reruntuhan kuno. King Sui tercengang. Ini adalah sesuatu yang diketahui atau pernah didengar banyak orang. Patung dewa sudah cukup menakjubkan, tetapi jika dibandingkan dengan reruntuhan kuno, itu hanya seperti setetes air di lautan. Tekanan di dekat patung dewa akan sangat kuat, tetapi reruntuhan kuno dari legenda akan lebih diganggu oleh bahaya. Namun, manfaat yang dibawanya juga luar biasa. Tempat itu akan dipenuhi dengan peluang dan bahaya, serta harta surgawi dan duniawi yang tak ada habisnya, binatang roh, senjata dan harta ilahi. Dengan sedikit keberuntungan atau jika seseorang dapat meninggalkan tempat itu, hidup mereka mungkin berubah selamanya. Memang, sudah 2000 tahun sejak peninggalan kuno muncul. Setiap kali peninggalan kuno muncul, beberapa sekte besar akan musnah. Namun, setelah bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun, akan ada beberapa sekte besar baru atau klan besar. Yu He mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dia berbicara sangat cepat, masih dianggap pendek. Meskipun Yu He tidak banyak bicara, bagian terpenting telah dikatakan. Selanjutnya, King Sui cukup akrab dengan peninggalan kuno. Setiap kali peninggalan kuno muncul, ahli yang tak terhitung jumlahnya akan terbunuh, demikian pula, banyak ahli baru akan muncul. Ini adalah tren daya tarik yang fatal. Meskipun mengetahui tentang bahayanya, mereka tidak bisa membantu tetapi terus maju. Semakin besar risikonya, semakin besar imbalannya. Untuk masalah ini, hanya mereka yang memenuhi syarat yang bisa masuk, pada dasarnya siapapun yang bisa datang bisa masuk. Tentu saja, ada beberapa pengecualian. Ada orang yang puas dengan apa yang mereka miliki. Banyak orang juga tahu bahwa itu adalah perangkap maut, hanya satu yang akan hidup dari 100. Kebanyakan orang mengerti ini, namun, hanya sedikit yang bisa membuat keputusan rasional. Segel peninggalan kuno itu sangat kuat. Bahkan pada yang terlemah ini, tidak semua orang bisa masuk. Mengenai tingkat kekuatan apa yang dibutuhkan, tidak ada yang bisa mengatakan sampai itu terjadi. Selanjutnya, peninggalan kuno di benua suci utara Lu masih membutuhkan 3 tahun lagi sebelum dibuka. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia sudah mendapatkan berita tentang itu. Tidak menghitung berita ini, hal-hal yang diketahui tentangnya hanya sedikit. Meskipun banyak orang tahu bahwa kekuatan besar memiliki beberapa gerakan, bahkan mereka yang tahu tentang peninggalan kuno dan waktunya akan datang, jumlah orang yang mengetahui lokasinya sedikit. Pada saat lokasi yang tepat ditemukan, hanya sedikit yang bisa bergegas ke sana. Penggarap di bawah Martial Saint tidak akan memenuhi syarat untuk masuk. Jadi, yang masuk adalah ahli. Itulah mengapa mudah untuk menyebabkan perubahan pada kekuatan. Akankah Sister Yu pergi? King Sui berkata setelah berpikir sejenak. Sebenarnya, King Sui merasa dia pasti akan pergi. Dalam waktu 3 tahun, dia tidak tahu apakah dia akan memiliki kemampuan untuk membawa Yi Jianghe ke punggung Bukit Raja Singa di benua suci utara Lu. Jika dia memiliki kemampuan untuk melakukannya dalam 3 tahun ini, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantunya menyelesaikan masalah ini. Dia merasa dalam 3 tahun, kekuatannya akan cukup. Saat itu terjadi, dia akan menyelesaikan mimpi Yi Jianghe. Dia kemudian akan pergi ke peninggalan kuno itu. Bagaimanapun, di sana sangat berbahaya, bahkan dia tidak bisa menjamin kelangsungan hidupnya. Namun, dia tetap percaya diri. Entahlah, dalam waktu 3 tahun, saya ingin pergi tapi kita akan lihat kapan waktunya tiba. Saya tahu Anda pasti akan pergi.
Itu sebabnya saya memberitahu Anda sebelumnya, sehingga Anda dapat membuat persiapan, jawab Yu He menghela nafas. Anda juga mengatakannya, masih ada 3 tahun. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Namun, saya pasti akan mempersiapkannya. Ucap King Sui menantikan peninggalan kuno itu. Meski berbahaya di sana, banyak sekali manfaat yang bisa ia peroleh. Masih ada sekelompok binatang iblis di alam Valet Jade Immortal. King Sui merasa bahwa 3 tahun kemudian, dia harus bisa melindungi dirinya sendiri. Mereka berhasil membuat kemajuan besar dalam 1 hari. Kecepatan burung api telah meningkat secara signifikan. Sayangnya, King Sui tidak dapat menggunakan 9 langkah benua, menyebabkan dia merasa tertekan. Melihat langit menjadi gelap, King Sui kembali dengan penuh semangat. Jika dia menyia-nyiakan 9 langkah benua, dia akan membuang banyak waktu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima King Sui. Dia menggosok hidungnya berkali-kali dan ingin memberitahu Yu He. Namun, dia tidak dapat melakukannya. Saat ini, mereka kebetulan berada di hutan belantara. Mereka bersiap untuk makan sesuatu dan beristirahat di sini untuk 1 malam. Kemudian mereka akan melanjutkan perjalanan mereka keesokan harinya. Sederhana dan cepat bagi King Sui untuk menyiapkan makanan. Saya merindukan hari-hari di 100 Miles City. Saya ingin makan hal-hal yang Anda siapkan. Yu He memandang King Sui dengan ahli memasak sesuatu. Tangan King Sui gemetar, lalu dia dengan tenang melanjutkan memasak. Senyuman di wajahnya tidak berubah. Aroma yang familiar tercium. Yu He memiliki senyum puas di wajahnya. Setelah minum sup ikan dan makan setengah ikan, Yu He berhenti makan. Dia melihat King Sui makan. Dia merasa situasinya sekarang bagus, dia tidak bisa menjelaskannya, dia juga tidak tahu kenapa. Dia ragu-ragu, dia takut akan konsekuensinya. Jika itu hasilnya, dia lebih suka tetap sebagai teman baiknya. Segera, mereka berdua selesai makan. King Sui melihat sekeliling. Langit menjadi gelap. Dia telah membuka mulutnya beberapa kali. Meskipun dia bertekad untuk mengatakan sesuatu, itu tetap terasa sangat sulit. Namun, jika dia menggunakan 9 langkah benua, mereka akan jauh lebih cepat. Dia harus mengatakannya, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Yu He. Sepertinya ada yang ingin kamu katakan. Anda sudah membuka mulut beberapa kali. Kapan Anda menjadi begitu pendiam? Katakan saja, jika saya bisa melakukannya, maka saya akan melakukannya. Ucap Yu He melihat ekspresinya, dan tahu bahwa dia mungkin memiliki sesuatu untuk dibicarakan, itu sulit untuk dikatakan. Saya memiliki metode untuk bepergian dengan sangat cepat, tapi saya membutuhkan kerja sama Anda. Bepergian dengan cepat, bagaimana kita bekerja sama? Tanya Yu He memandang King Sui dengan heran. Tidak menyenangkan terburu-buru. Selanjutnya, Yu He tidak ingin waktunya disia-siakan untuk terburu-buru. Ayo, karena kita akan melakukan perjalanan seperti itu, mari kita naik ke langit dulu. Setelah King Sui mengatakan ini, dia menarik tangan Yu He dan menuju ke langit. Tubuh Yu He sedikit gemetar, tapi dia tidak menahan tarikan King Sui. Dia menemukan bahwa dia gugup dan juga mengantisipasinya. Antisipasi akan sesuatu yang dia tidak yakin. Keduanya berdiri berhadapan tinggi di langit. Yu He melihat King Sui, tapi dia masih memegang salah satu tangannya. Kakak Yu, tolong jangan tersinggung dengan ini demi perjalanan yang lebih cepat. Ucap King Sui maju selangkah. Salah satu tangannya meraih pinggang Yu He. Tepat saat Yu He mengerutkan kening. 9 benua langkah. Tangan King Sui yang memegangi tangannya meraihnya dengan erat. Dia tidak punya pilihan, dia takut akan kesalahan. Konsekuensinya akan sangat buruk. 9 langkah benua hanya berlangsung sesaat. Setelah 9 benua langkah digunakan, giliran Yu He untuk memeluk King Sui dengan erat. Dia sekarang tahu kenapa. Dia tidak menyalahkan King Sui. Dia bahkan diam-diam bahagia. Berdiri tinggi di udara, ada kota benua ilahi kemenangan timur di bawah. Kota mana itu, King Sui tidak tahu.
Cahaya di bawah sangat terang, tetapi karena berada di ketinggian, hanya ada sedikit cahaya bintang dan bulan di sekitar mereka. Cahaya dari bawah tidak bisa bersinar sejauh itu. King Sui melihat bahwa Yu He memeluknya dengan sangat erat. Ini normal. Ini adalah refleks yang disebabkan oleh menggunakan 9 langkah benua. Dia mengulurkan tangannya, meraihnya lagi dan menggunakan 9 langkah benua lainnya. Untungnya, ada kota di bawah juga. Namun, itu adalah pinggiran kota. Lingkungannya benar-benar gelap. Yu He menutup matanya, seolah-olah dia menikmati 9 benua langkah. King Sui tidak mengganggunya. Berapa kali kamu bisa menggunakan ini? Tanya Yu He mengangkat kepalanya, tetapi kedua lengannya yang seperti giok masih memeluk leher King Sui. Dia bisa merasakan tekanan datang dari dadanya. Saya bisa menggunakannya 2 kali setiap hari, jawab King Sui menatap Yu He dengan agak lemah saat dia berbicara. Itu bagus, jika saya memiliki masalah mendesak di masa depan, saya bisa datang mencari Anda. Jadi Anda dapat mengirim saya ke tempat yang saya butuhkan. Ucap Yu He tersenyum pada King Sui. King Sui terdiam membisu. Setelah tiba di kota, itu baru sore hari. Keduanya turun ke jalan besar. Ada pasar malam. Ini adalah jalan yang ramai dengan banyak orang meneriakkan barang-barang mereka dan tawa riang terdengar. Ada banyak orang yang memperhatikan penampilan King Sui dan Yu He. Banyak pria yang mengintip Yu He diam-diam. Namun, kebanyakan dari mereka hanya melihatnya karena mereka tahu bahwa wanita seperti dia bukanlah sesuatu yang dapat mereka miliki. King Sui dan Yu He tidak tahu di kota mana mereka berada, dan mereka juga tidak tertarik. Mereka di sini hanya untuk menginap semalam. Haruskah kita mendapatkan kamar dulu? King Sui tersenyum pada Yu He yang sedang melihat ke langit. Tidak, temani aku belanja dulu. Kita akan mendapatkan kamar nanti. Jika tidak ada kamar lagi nanti, maka Anda harus menemani saya berbelanja sepanjang malam. Yu He tampak menikmati lingkungan sekitarnya. Dia mencari kemana-mana. Sebenarnya dia tidak menyukai tempat ini, itu karena orang di sampingnya. Hal ini bahkan menyebabkan lingkungan sekitarnya menjadi menyenangkan baginya. Mendengar dia mengatakan ini, King Sui tidak punya pendapat lain. Dia menemani Yu He saat dia berbelanja. Jalan ini sangat lebar dan panjang. Banyak juga jajanan, permainan dan pakaian di sini. Tahun baru belum lewat, suasana tahun baru masih cukup berat. Keduanya berjalan di antara kerumunan. Namun, meskipun kerumunan ramai, tidak ada orang dalam jarak 2 meter dari mereka. Mereka yang ingin dekat akan otomatis disingkirkan. Perlahan waktu berlalu, di depan jalan ini, ada perempatan yang sangat besar. Ini adalah persimpangan antara 2 jalan. Meskipun kedua jalan itu sangat lebar, kereta binatang dilarang. Di kiri perempatan, ada alun-alun besar. Ada banyak suara pujian datang dari sana dan kembang api ditembakkan ke langit. Kembang api itu baru saja ditembakkan satu persatu, tidak seperti pada malam tahun baru, di mana seluruh langit akan dipenuhi dengan kembang api. King Sui, mari kita lihat. Di sana sangat hidup, Yu He berkata dengan gembira kepada King Sui. Kebanyakan orang di sini adalah orang biasa. Ada tarian naga dan barongsai, tarian pedang, pertunjukan seni bela diri. Melihat tarian pedang dan pertunjukan seni bela diri itu, dia akan menantikan mereka, berpikir bahwa mereka sangat kuat, bahwa mereka harus berlatih selama bertahun-tahun untuk mencapai tingkat kemahiran itu. Namun, sekarang ketika dia melihatnya, dia merasa berbeda. Yu He berbeda. Meskipun dia berasal dari kota kecil seperti kota 100 Miles, dia berasal dari klan besar di kota kecil itu. Karena itu dia tidak bisa bergaul dengan rakyat biasa. Sekarang berbeda, mungkin dia ingin mengalaminya. Dia merasa semuanya baru, ini seperti kebiasaan populer di kota 100 Miles. Namun, ada gangguan. King Sui melihat dengan curiga ke sekelilingnya. Mereka sebenarnya dikelilingi oleh sedikitnya 40 orang. Yang memimpin mereka adalah 2 pria botak. Tubuh mereka kokoh dan tangguh.
Mereka terlihat sangat mirip satu sama lain. Jika mereka bukan kembar, setidaknya mereka bersaudara. Saat ini, mereka sedang melihat Yu He. Mereka sepertinya ingin memakannya. King Sui menatap Yu He dan menemukan bahwa dia tersenyum lembut padanya. Dia sepertinya mengatakan, seseorang menindas saya, apa yang akan Anda lakukan? Itu adalah Tuklan bersaudara. Hei, sepertinya keduanya orang luar. Apakah mereka menjadi sasaran mereka? Itu tidak aneh, mereka hanya bisa menyalahkan fakta bahwa wanita itu terlalu cantik. Sekarang setelah mereka memperhatikannya, mereka sudah selesai. Bahkan tuan kota harus memberi mereka beberapa wajah. Keduanya tampaknya adalah keturunan dari beberapa bangsawan kaya. Mengapa mereka ada di sini, di tempat yang menjijikkan ini? Ucap seorang pria tua menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas sebelum pergi. King Sui melihat sekeliling. Itu adalah tempat yang ramai, tapi itu bukanlah salah satu kota yang kuat. Dia merasa bahwa mereka tidak mungkin jauh lebih kuat dari 100 Miles City. Kemudian dia melihat kedua orang belajar di seberangnya. Lingkungan yang tidak ramah memiliki banyak orang jahat. Tempat ini bisa dianggap sebagai lingkungan yang tidak ramah. King Sui tidak merasakan apa-apa, dia awalnya tidak ingin membunuh siapapun. Melihat orang-orang di sekitarnya takut pada orang-orang ini, King Sui memutuskan untuk bergerak. Anggap saja membersihkan tempat atau mungkin dia dan Yu He meninggalkan bekas di sini. Setelah menyingkirkan orang-orang ini, setelah mereka pergi, akan segera ada tiran baru. Itu hanya masalah waktu. Namun, ini akan memperingatkan mereka bahwa ada seseorang yang lebih kuat dari mereka. Bahwa ada ahli tersembunyi yang tersembunyi di kota, cukup kuat untuk membunuh mereka. Nak, kamu pasti orang asing. Suara nyaring dan jelas datang dari pria di sebelah kiri. Bahkan saat dia berbicara, tatapannya tidak meninggalkan Yu He bahkan untuk sesaat. Apa yang kamu inginkan? Tanya King Sui memandangi sekelompok orang di seberangnya. Dia ingin melihat apakah hati nuraninya masih tersisa. Ini adalah kota gunung kuno, kami terdampar di antah berantah, bisa dibilang kami adalah kota yang sangat terisolasi. Kalian berdua tidak berpakaian seperti penduduk setempat di sini. Aku ingin tahu apa yang harus kamu lakukan di sini. Ngomong-ngomong, persaudaraan bajak kita cukup beruntung, pria itu tersenyum dan berkata dengan lugas. Beruntung, hahaha. King Sui tertawa terbahak-bahak. Yu He menatap King Sui dengan sedikit senyum. Kedua pria itu mungkin sedikit ceroboh tetapi mereka masih memperhatikan sesuatu. Kebanyakan orang biasa pasti sudah panik. Namun, lawan mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Faktanya, dia melihat mereka, seolah-olah dia sedang melihat sekelompok badut. Tinggalkan wanita itu, dan juga semua uangmu, dan aku akan memberimu jalan untuk hidup, ucap pria itu. Dia tahu bahwa sekarang setelah semuanya menjadi sejauh ini, dia harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Selanjutnya, situasi sebelumnya hanyalah tebakannya sendiri. King Sui melihat dua puncak Xiantian di seberangnya. Sisanya hanya ada di alam Hautian. Hanya ada dua komandan bela diri di antara mereka, sisanya adalah jenderal bela diri. Sepertinya kedua pria ini adalah pembudidaya puncak di sekitar sini. Apakah kamu takut mati? King Sui melihat kedua pria di seberangnya dan berkata tiba-tiba. Kata-kata King Sui sangat tiba-tiba tetapi mereka serius. Banyak orang di sekitarnya sepertinya telah merasakan sesuatu. Mereka merasa pemuda ini sangat spesial karena dia tidak terlihat takut sama sekali. Jika kita takut mati maka kita tidak akan berada dalam pekerjaan ini. Betapa lucunya. Hahaha. Hidup yang kita jalani adalah salah satu dari pertumpahan darah, ucap pria lainnya tertawa terbahak-bahak. Melihat bahwa King Sui tidak mengambil tindakan apapun, dan baru saja berbicara, dia merasa bahwa King Sui hanya membual. King Sui tersenyum dan menggunakan tekanan besar untuk menekan pria itu. Ini adalah kekuatan rock yang telah dia kembangkan baru-baru ini. Dia menekannya tanpa menahan diri. King Sui merasa bahwa istana Niwan di otak lawan meledak.
Dia muntah seteguk darah dan mati. Hasil ini mengejutkan King Sui. Sebelumnya, dia bisa merasakan mutiara emas di istana Niwannya berputar lebih cepat, gambar yin yang juga berputar lebih cepat. Di bawah bimbingan energi alam, energi roh agung menekan orang itu. Ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Sebelum istana Niwan lawan dibuka, itu meledak. Istana Niwan sangat penting bagi seseorang. Itu adalah jantung otak. Setelah meledak, itu akan menyebabkan kematian otak. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan menjadi sayuran. Selanjutnya, tidak hanya tekanan King Sui yang meledakkan istana Niwan lawan, dia juga telah menghancurkan semua organnya. Awalnya, King Sui tercengang, lalu dia terkejut. Namun, tidak ada perubahan pada ekspresinya. Yu He tidak terkejut karena dengan tingkat kemampuan King Sui, tidak mengherankan jika dia bisa membunuh seorang Xiantian hanya dengan tekanannya. Namun, dia tidak menyadari bahwa King Sui telah meledakkan istana Niwannya. Menurut rumor, hanya serangan spiritual yang bisa menghancurkan istana Niwan lawan. Yu He berpikir bahwa King Sui telah menghancurkan semua organ lawan. Ketika salah satu saudara Tuklan tiba-tiba meninggal, ada keheningan sementara. Pria yang tersisa membuka mulutnya karena terkejut saat dia menatap saudaranya yang sekarang sudah meninggal. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini. Dia bahkan tidak percaya bahwa itu dilakukan oleh pemuda di depannya. Semua bawahan pria itu menjadi pucat, mereka semua ingin melarikan diri. King Sui menggelengkan kepalanya, orang-orang ini tidak berguna tetapi tidak perlu membuat orang-orang ini tetap hidup. Sekarang giliranmu, ada baiknya kamu tidak takut mati. Kata-kata King Sui terdengar seperti kutukan iblis. Ketika pria itu mendengar kata-kata King Sui, dia menjadi pucat. Dia gemetar saat dia melihat King Sui. Saat ini, dia menemukan bahwa kematian sebenarnya sangat menakutkan. Sebelumnya, dialah yang mengontrol hidup dan mati orang lain. Melihat orang lain gemetar di hadapannya, itu memberinya rasa kepuasan. Dia tidak pernah berpikir bahwa hari seperti itu akan datang untuknya. "Kakak, aku tidak ingin mati. Bisakah Anda melepaskan saya? Saya bisa melakukan apa saja, saya akan memberikan segalanya." Ada garis hitam di dahi King Sui. Dia langsung melambaikan tangannya dan membunuh saudara Tuklan yang tersisa. Kemudian sosoknya melintas dan bergegas ke kelompok bawahan. Dia melambaikan tangannya dan ada banyak jeritan yang menyedihkan. Kali ini, dia tidak membunuh siapapun tetapi dia melumpuhkan semua budidaya mereka yang awalnya buruk. Meskipun kultivasi mereka tidak baik sebelumnya, mereka masih mampu mengalahkan puluhan manusia biasa. Setelah dia mengalahkan mereka, King Sui tidak berlama-lama, dia juga tidak peduli dengan perubahan tatapan semua orang. Ketika dia pergi dengan Yu He, kerumunan secara otomatis membuka jalan untuknya. Bahkan setelah dia pergi jauh, dia masih bisa mendengar sorakan mereka. Meski orang-orang ini tidak kuat, masalah yang mereka timbulkan sangat signifikan. Membunuh mereka saja sudah membuat mereka mudah. Sedangkan yang lain, setelah lumpuh, mereka akan kehilangan semua kekuatannya. Yu He tertawa keras. Namun, sebentar lagi akan ada penjahat baru untuk menggantikan saudara klan Tu. King Sui menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yu He tertegun sebentar, lalu dia tertawa, memang, tidak mungkin membasmi semua penjahat ini. Di depan keuntungan dan keserakahan, kehidupan adalah nomor 2, mereka layak untuk diperjuangkan. King Sui menatap kosong untuk beberapa saat sebelum tersenyum, "Kakak perempuan Yu benar, saya juga orang yang tamak. Ada sedikit yang tidak terpengaruh oleh keserakahan, bagaimana menurutmu?" Yu He menatap kosong untuk sementara saat dia tersipu. Sebelumnya dia mengatakan itu untuk membujuk King Sui agar tidak pergi ke peninggalan kuno. Dia tidak berharap King Sui membalas bahwa dia juga serakah. Yu He melihat King Sui, dia bertanya-tanya apakah dia tahu bahwa keserakahannya sangat sederhana. Namun, hanya dia yang bisa memenuhi keserakahannya sendiri. "Kakak Yu, ini belum pagi, mari kita pergi dan mencari tempat untuk beristirahat."
Kita masih harus melanjutkan perjalanan kita besok, ucap King Sui menatap Yu He yang sedikit pemalu di sampingnya. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi malu. Baik, Yu He suka berbicara dengan King Sui seperti ini, rasanya seperti mereka adalah suami dan istri. Mereka berjalan melewati banyak jalan. Namun, semua orang berbicara tentang kematian Two Clan Brothers dan penghancuran Brotherhood of Steel. Kebanyakan dari mereka membicarakan hal ini dengan sangat bersemangat. Setelah berjalan melewati dua jalan lainnya, mungkin karena saat itu malam atau mungkin tindakan King Sui terlalu cepat, tidak banyak diskusi tentang apa yang baru saja terjadi. Namun, ini mungkin berubah setelah beberapa saat. Dengan demikian, keduanya dengan cepat mencari penginapan dan mendapatkan dua kamar yang berseberangan. Banyak orang terpesona oleh pesona Yu He tapi mereka tidak mengatakan apapun. Para pelayan di penginapan membawa King Sui dan Yu He ke kamar mereka dan kemudian pergi. "Selamat malam," ucap Yu He melambaikan tangannya pada King Sui sebelum masuk ke kamarnya. Setelah memasuki kamarnya, King Sui langsung memasuki alam Valet Jade Immortal. King Sui telah menggunakan Rose Might untuk pertama kalinya di kota pegunungan kuno. Dia menemukan bahwa itu bukan hanya tekanan sederhana, dapat dikatakan itu adalah serangan spiritual. Setelah berlatih kekuatan roh, King Sui mulai berlatih mata sejati Buddha. Ini adalah serangan spiritual sejati tetapi karena wilayahnya saat ini, itu tidak berguna. Namun, itu masih cukup efektif dalam menangani Xiantian. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mempraktikkannya dan melihat bagaimana kelanjutannya di masa depan. Buah misterius telah matang, yang lain masih membutuhkan waktu. Waktu kematangan kedua buah misterius sangat berbeda. Peluang keberhasilan dari hal-hal ini terlalu rendah dan terlalu berharga. Beruntung peluangnya cukup bagus sejauh ini ketika dia mengkonsumsinya, bisa dibilang mereka cukup tinggi. Merasa bersemangat, King Sui memakannya. Buah misterius juga dikenal sebagai buah nasib. Ada manfaat besar yang tidak bisa dirasakan. King Sui menantikannya. Meski sempat mencobanya, ia tetap takut gagal. Tiba-tiba energi tertentu melonjak dari dantiannya secara tak terduga. King Sui sangat senang, dia tahu bahwa setidaknya dia mendapatkan beberapa manfaat dari ini. Dia hanya tidak tahu apa itu. Energi meresap ke seluruh tubuhnya. Ketenangan yang dalam menyebabkan King Sui tercengang. Itu adalah semacam aura yang memiliki tekanan gunung Tai. Itu mengalir di sepanjang meridian tubuhnya dan beredar sekali sebelum pergi ke dantian. Ketika dia merasakan ki dari keadaan tak tergoyahkan saat pegunungan berdenyut, dia tahu bahwa keadaan tak tergoyahkan saat pegunungan sedang naik level. Buah misterius telah meningkatkan keadaan tak tergoyahkan seperti pegunungan. King Sui tidak yakin tentang bagaimana perasaannya. Setidaknya itu berhasil. Namun, dia tidak sesenang ketika energi alam meningkat. Namun, tidak ada gunanya memikirkan hal ini. Ini tidak hanya meningkatkan kemampuannya secara keseluruhan, itu juga meningkatkan auranya. Itu harus memiliki kekuatannya sendiri. Bang! Energi itu bergabung langsung dengan ki keadaan tak tergoyahkan sebagai pegunungan. Ki dari keadaan tak tergoyahkan saat pegunungan meledak terpisah, lalu mengembun, lalu berputar, lalu meledak lagi, lalu memadat lagi. Tiba-tiba, bola ki dari energi alam juga memancarkan cahaya keemasan. Jindan dengan dantiannya juga berputar dengan cepat. Setelah itu, bola ki kaisar juga mulai berputar. Pada saat itu, King Sui menemukan bahwa tampaknya ada gelombang besar di dantiannya, menyebabkan kerumitan King Sui berubah. Dia merasa tubuhnya dipenuhi dengan energi ledakan. Namun, dia tidak kesakitan. Dia hanya merasa tidak nyaman. Dia menemukan bahwa dia tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi di dantiannya. Tiba-tiba terdengar suara garing. King Sui tercengang saat mengetahui bahwa bola ki energi alam tingkat 7 telah berubah menjadi pil kecil. Itu lebih kecil dari pil binatang, tapi lebih besar dari kedelai. Energi alam berubah menjadi pil. King Sui tercengang,
energi alam yang telah berubah menjadi pil mencapai tahap kesempurnaan kecil. Ini menyebabkan King Sui merasa bahwa energi alam di tubuhnya telah berubah berkali-kali lipat lebih banyak, kekuatannya juga meningkat. Namun, efek peningkatan kemampuannya tidak berubah. Meski begitu, kemampuannya untuk melawan racun dan kejahatan memiliki perubahan yang mengubah surga. Energi kebenaran dari langit dan bumi, energi alam. Kegembiraan dari kejadian ini tak terlukiskan. Dia tidak pernah menyangka bahwa keadaan tak tergoyahkan sebagai pegunungan dapat memengaruhi energi alam seperti ini. Melihat Ki Kaisar yang terus berputar dan bola Ki dari keadaan tak tergoyahkan seperti pegunungan, King Sui merasa penuh antisipasi. Jindan dengan dantiannya berputar dengan cepat. Apa yang membuat King Sui tercengang adalah perlahan-lahan semakin kuat. Penguatan jindannya adalah peningkatan kemampuannya, itu adalah peningkatan langsung dari kemampuannya. Ki kental energi alam seperti pegunungan tak tergoyahkan menjadi butiran, itu berwarna kuning tanah seukuran kedelai. Terobosan, tingkat ke-6 yang tak tergoyahkan seperti pegunungan. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.